Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, insya Allah. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim kita tentu selain memiliki banyak sekali kewajiban, kita juga dituntut untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl, "Man amila solihan," barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang mukmin, maka pasti kehidupannya akan lebih baik. Dan Allah akan memberikan ganjaran berupa pahala yang lebih baik daripada apa yang telah dia kerjakan. Artinya di sini adalah ada kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berbuat baik, bukan hanya terhadap diri kita sendiri, tapi juga terhadap orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah yang lain, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah." Orang-orang manusia-manusia yang beriman, yang mengerjakan kebaikan, itu adalah sebaik-baik makhluk. Bahkan bukan hanya tentang kebaikan diri kita kepada orang lain, tapi juga terhadap makhluk-makhluk yang lain seperti hewan ataupun tumbuhan. Bahkan pernah dikisahkan ada satu wanita masuk surga karena dia hanya memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Lihatlah betapa amal soleh itu sangat dinilai atau sangat diberi ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pahala yang kita lakukan atau amal soleh yang kita lakukan itu bernilai jariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membocorkan amalan-amalan jariyah yang tidak akan putus walaupun kita telah meninggal dunia. Amalan-amalan tersebut tetap mengalir walaupun kita telah tidak hidup di dunia. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila anak manusia semuanya telah pergi ke alam baka, maka putus sudah semua amalnya. Amal-amal soleh yang dia kerjakan semuanya putus, kecuali ada 3 perkara. Yang pertama, amal kebaikan, sedekah jariyah. Jadi ketika kita misalnya punya uang berlebih, kita melakukan amal soleh, bersedekah, menyumbang masjid, ketika masjid itu masih dipakai orang sholat, maka kita juga akan mendapatkan pahala daripada apa yang telah dikerjakan orang itu. Yang kedua adalah ilmu yang berguna. Jadi ketika kita memiliki kebaikan, ketika kita memiliki ilmu lalu kita membagi itu kepada orang lain, selama orang itu menggunakan ilmu kita dengan kebaikan, menggunakan ilmu kita untuk kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan dari orang itu. Yang ketiga adalah doa-doa anak yang soleh. Maka inilah pentingnya amalan-amalan jariyah. Bukan hanya amalan soleh yang kita lakukan pada seperti biasa, tapi juga amalan-amalan jariyah yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Karena ini merupakan investasi yang luar biasa bagi kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.